kepentingan publik meregulasi medsos. Peraturan yang dibuat pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan suara publik. Pengaturan media sosial untuk anak membutuhkan hal yang sama. Peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dari penyelenggaraan sistem elektronik atau PP tuntas yang disahkan Presiden Prabowo Subianto disambut positif oleh publik. Namun, pengesahan kebijakan tersebut dinilai tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Sejumlah organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak di ruang digital menilai PP Tuntas menunjukkan respons pemerintah terhadap kerentanan anak di ruang digital yang meningkat. Namun, proses regulasi tanpa pelibatan bermakna, setara, dan inklusif terkesan top-down. Sejumlah kalangan dalam organisasi masyarakat sipil mempertanyakan proses yang terjadi dalam penyusunan peraturan pemerintah tersebut. Alasannya, aturan tersebut akan mempengaruhi kepentingan publik dalam arti yang lebih luas. Sejak awal mereka sepakat bahwa perlindungan anak dari paparan media sosial memang diperlukan. Namun, keterlibatan publik tentu akan makin membuat peraturan tersebut akan mewakili kepentingan publik. Publik sejak lama memahami bahwa paparan media sosial telah menyebabkan sejumlah masalah pada anak, baik perilaku maupun soal kemampuan berpikir. Masalah-masalah yang muncul di masyarakat tentu saja lebih dipahami oleh organisasi masyarakat sipil sehingga bisa diadopsi dalam peraturan pemerintah. Bahkan dalam skala lebih luas, publik sangat mungkin menghendaki pelarangan bukan hanya media sosial, tetapi malah pelarangan penggunaan gawai pada anak-anak. Partisipasi publik juga diperlukan untuk membuka cakrawala secara luas tentang pilihan-pilihan kebijakan yang akan dipilih. Publik tentu lebih paham tentang detail masalah-masalah dalam penggunaan media sosial ataupun gawai. Dari pengamatan mereka, berbagai hal yang berharga bisa diadopsi dalam pembuatan peraturan. Sebaliknya, publik bisa mengkritisi sejumlah detail aturan yang mungkin menjadi kepentingan pihak yang memiliki platform, yaitu perusahaan teknologi. Mereka ini tentu khawatir dengan pengaturan sehingga berusaha melobi pemerintah agar tidak mengekang mereka dalam operasi penggunaan media sosial. Kita tahu bahwa mereka tidak nyaman dengan pengaturan di berbagai negara. Mereka tidak mau rugi dengan pengaturan di Indonesia. Kita juga tahu bahwa pasar Indonesia yang sangat besar menempatkan Indonesia dalam 5 besar jumlah pengguna media sosial. Oleh karena itu, pengaturan demi pengaturan bisa menggerus pasar perusahaan teknologi. Mereka menyadari hal ini. Sebaliknya, partisipasi masyarakat publik bisa memperkuat posisi pemerintah dalam mengurangi lobi-lobi perusahaan teknologi. Tekanan publik yang kuat akan membuat mereka memahami kepentingan publik Indonesia. Anda menyaksikan segmen Ulas Kompas bersama saya, Claudia Carla. Dalam segmen Ulas Kompas hari ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja informasi yang hadir di Harian Kompas, edisi Kamis 3 April 2025. Informasi pertama, saudara, berjudul Gelombang Arus Balik Lebaran dimulai. Sistem satu arah di jalan tol akan kembali diberlakukan secara bertahap saat arus balik. Insentif diskon tarif tol diharapkan mendorong pemudik untuk kembali ke perantauan lebih awal. Cuti bersama yang berlangsung hingga awal pekan depan membuat volume kendaraan terbagi dalam beberapa gelombang. Rekayasa lalu lintas seperti saat arus mudik tetap disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan. Selanjutnya, saudara, ada informasi terkait dengan foto berita di sini yang menggambarkan warga berlomba menerbangkan balon udara dalam acara festival mudik di Desa Semayu, Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Sebanyak 50 tim menerbangkan balon di tempat ini untuk memperebutkan hadiah utama berupa seekor kambing. Setiap balon dibuat dalam waktu sekitar 2 bulan dengan biaya berkisar 2 hingga 5 juta rupiah per buah. Festival mudik diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo di 16 lokasi selama sepekan. Dari foto berita kita bergeser ke sebelah kanan. Di sini ada informasi terkait dengan pertemuan Prabowo Megawati yang dikatakan akan segera bertemu.
Setelah putra tunggal Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit, mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri, peluang pertemuan kedua tokoh politik ini kembali terbuka lebar. Dikabarkan pertemuan Prabowo Megawati akan berlangsung secepatnya setelah Lebaran. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di Harian Kompas edisi Kamis 3 April 2025 maupun secara daring di kompas.id. Informasi sejenak saudara, arus balik Lebaran di ruas tol Cipularang Purwakarta padat merayap hingga Kamis dini hari. Kepadatan terjadi mulai dari kilometer 76 hingga kilometer 88 Sukatani Purwakarta.